Miza, kemarin, saya kan menghubungi Bu Miza. Ya. Terus makanya sekarang jadinya Bu Oci yang menghubungi Bu Miza. Ini Oci mau curhat nih Bu Miza. Ada masalah nih di kelas Oci gitu. Oh ya. Eh, ada permasalahan apa ya, Bu? Oh, itu Bu, kebetulan Oci kan ngajar di jurusan IPS. Jadi kalau jurusan IPS Ibu kan sama-sama tahu lah ya Bu ya, motivasi siswa kita memang kurang dalam belajar. Yang ini yang permasalahannya tuh nih Bu Miza, masalahnya itu di absensi. Jadi masih banyak siswa saya yang absensinya itu masih di bawah rata-rata bagusnya gitu. Oh, jadi kita sekarang ini diskusi tentang kehadiran siswa boci yang rendah gitu ya. Nah, iya Bu. Iya. Oke, oke, oke. Padahal rasanya sih saya sudah berusaha Bu semaksimal mungkin untuk menerapkan kedisiplinan di kelas ini. Oh, begitu Jadi ya. saya juga Eh, bingung Bu, cari solusinya kayaknya sama Bu Miza gitu. oke, kira-kira menurut Bu Oci, eh, anak-anak ini termotivasi nggak untuk ke sekolah gitu, Bu? Apa yang membuat dia eh, tidak termotivasi gitu? Ya mungkin kalau kalau dilihat sepintas nih Malas. motivasinya itu emang kurang. Kita katakan malas nih takut ngomongnya malas gitu nah Bu ya. Jadi mungkin ada faktor eksternal atau mungkin faktor internal dari siswa kita ini gitu Bu Miza. Hmm, Mhm. ada faktor eksternal dan faktor internal. Mhm. Eh, menurut Bu Oci, yang realnya gitu ya, Mhm. eh, apa yang buat siswa Bu Oci ini yang realnya faktor eksternalnya seperti apa, contohnya internalnya seperti apa Mhm. gitu, Jadi kalau saya lihat ya Bu ya, ya. anak-anak kita ini kayaknya kurang tertarik loh, mau masuk kelas tuh kayak gimana gitu, tertarik terus kurang antusias dalam belajar dan kayaknya tuh dia nggak takut aja. Hmm, Takut aja, nggak tahulah mungkin masalahnya mungkin di keluarga lah, kita kan nggak tahu gimana keadaan anak kita di rumah. Di sini kan anak kita kan beragam Bu, ada juga yang anak kos gitu. oh gitu ya. Hmm, Jadi faktor internalnya seperti mungkin tidak terkait dengan pembelajaran di kelas gitu ya. iya Bu. Faktor eksternalnya bisa jadi dari keluarga gitu ya, Boci ya. Nah, Mhm. sekarang menurut Boci, apa yang bisa Boci lakukan untuk membuat anak-anak ini lebih termotivasi untuk datang ke sekolah? Nah, kebetulan kan saya wali kelasnya ini Bu, kebetulan saya udah Hmm. 2 tahun nih ngajar di sini, lokal yang sama. Eee, Mungkin saya bisa mungkin ya Bu membuat kesepakatan kelas. Hmm, kesepakatan kelas seperti keyakinan kelas gitu ya, Bu ya? Ya keyakinan kelas. Oke, bagus juga idenya Ibu itu. Oke, nah kemudian di situasi sekarang ini, kalau saya kasih skala ya antara 1 sampai 10, Mhm. Bu Oci ini sekarang di angka berapa gitu posisinya sekarang? Rasanya posisi saya sekarang di angka 6 kali, Bu. Yang keenam, targetnya untuk ke depan setelah kita diskusi ini, setelah tahu nanti apa yang akan dilakukan, targetnya berapa nanti peningkatannya maunya? Targetnya minimal absennya aja ya, Bu, ya. Minimal tuh absen Ya, saya tuh mencapai 95 ya, nilai wow 95. mantap. Mhm. Oke, jadi kita harus usaha gitu ya. Gimana caranya Iya, karena target kita menurut ini saya tercapai? absen itu kan sangat penting kalau anak saya sudah di kelas, itu sudah, apa namanya, udah masalah guru mapelnya lagi kan, kalau saya sebagai wali kelas kan posisi anak saya sudah duduk dia di kelas, nanti bagaimana hasilnya nanti kan tergantung nanti dari, bagaimana strategi guru yang mengajarnya di kelas gitu. Iya, oke, oke, oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini siswa Bu Ici ini nih apa kehadirannya itu rendah, tingkat kehadirannya rendah itu karena yang pertama tadi kata Bu Ici tidak tertariknya belajar di kelas gitu ya, untuk Mhm, faktor mhm. internalnya. Kemudian berarti motivasinya juga rendah berarti gitu ya. Mmm, mhm, Kemudian mungkin juga ada faktor eksternal seperti masalah dalam keluarga. Nah, mhm. menurut Bu Aci, kira-kira ada nggak cara lain
bagaimana supaya siswa Bu Oci ini lebih semangat gitu datang ke sekolahnya, lebih antusias dalam belajarnya gitu. Supaya Mhm. kehadiran di kelasnya seperti yang Bu Oci harapkan tadi 95% itu bisa terwujud. Apa kira-kira cara lain selain dari keyakinan kelas yang sudah Bu Oci sebutkan tadi? Mungkin cara lain ya Bu, mungkin anak kita ini kan SMA nih Bu, kelas 12. Jadi banyak gabutnya ini. Masalah emosinya mungkin ya Bu ya. Maklum lah anak muda, anak remaja. Mungkin di sini saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah di kelas. Bagus, bagus, bagus. Mhm. Segitiga restitusi sudah dua ya. Tadi Mhm. Bu Oci akan membuat keyakinan kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Nah itu Mhm. bagus sekali idenya. Ada ide yang Mhm. lain Ibu? Eh, Mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua siswa atau mungkin wali murid. Hmm, Nah, gitu. bagus sekali karena tadi Bu Oci juga mengungkapkan ada masalah eksternal seperti Iya, masalah dalam keluarga. Ya bagus sekali, bagus iya. sekali idenya. Dan yang terlupakan tadi tuh Bu, yang mungkin sangat penting sekali tuh saya akan bekerja sama dengan guru BK. Kalau guru BK kan nanti Hmm, bisa konseling nanti ya Bu ya. iya, 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 bagus, bagus sekali, bagus sekali. Nah, eh ide Boji sudah bagus sekali. Ada beberapa ide tadi keyakinan kelas ya, membuat keyakinan kelas. Kemudian tadi kolaborasi dengan orang tua, Mm. kerjasama dengan guru BK gitu ya. Idenya Mm. sudah sangat bagus. Nah, kira-kira ide Bu Oci ini bisa membantu nggak dalam mengatasi permasalahan kehadiran di kelas Bu Oci? Saya kira bisa Bu, yakin mungkin ya. Karena anak-anak sekarang ini kan suka diskusi, diajak diskusi, curhat dari hati ke hati. Nah ini kadang-kadang bisa nih, kadang-kadang siswa saya ini Bu ya, bisa dia kadang-kadang oh, main ke rumah cerita, kadang-kadang yang anak kos ini sering gitu, kayak gitu. Saya mungkin Hmm, yakin, yakin saya rasanya bisa Bu gitu. Alhamdulillah ya. Oke, Mm. eh Alhamdulillah kalau begitu dari apa yang Ibu Oci sampaikan tadi, Ya, bisa nggak Bu Oci ceritakan, kan tadi banyak tuh rencananya. Nah, setelah kita diskusi ini, apa yang akan Bu Oci lakukan setelah diskusi ini untuk perbaikan Bu Oci? jadi rencananya nih Bu, untuk kedepannya saya akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya Bu ya, Iya. kemudian menerapkan segitiga restitusi, kemudian membuat harapan kelas, kemudian saya juga akan mengadakan kolaborasi dengan orang tua. Sebenarnya guru WA kan sudah tercipta itu, juga Mhm. kolaborasi dengan guru BK. Wah, bagus sekali. Hmm. Mantap sekali ya rencananya udah udah apa ya? Udah tergambar begitu ya Bu Oci ya. Ya, ya, ya. Hmm. Kira-kira berapa lama jangka waktu untuk target-target Bu Oci ini akan berhasil kira-kira? Nah, kalau saya lihat yang seperti ini ya Bu, akhirnya muncul juga ide-ide kalau kita cerita ini ya Bu ya. Iya, betul. Janganlah ini ya Bu ya, insya Allah 2 minggu ini akan terjadi perubahan yang signifikan gitu ya. Mm. Dua Mudah-mudahan. minggu ya Bu, mudah-mudahan 2 minggu. Bagus sekali ya. Oke, jadi sekarang kelihatannya Bu Uci sudah bisa menyelesaikan permasalahan Bu Uci sendiri. Nah, Mm. kira-kira untuk rencana-rencana Bu Oci ini, dukungan siapa yang Bu Oci butuhkan agar semua rencana dan semua target yang Bu Oci targetkan itu bisa terwujud gitu. Mm. Siapa yang dukungan yang Bu Oci butuhkan? Oh, tentunya sih yang sangat saya butuhkan di sini mungkin dukungan dari semua guru yang mengajar lah minimal. Kemudian pihak sekolah seperti kepala sekolah tuh wajib ya Bu ya. Dan Bu Riri mungkin selaku guru BK. Hmm, hmm, hmm. Oke, 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 oke. Bagus sekali. Nah, eh, bagaimana ukuran keberhasilan ini? Ukuran keberhasilan seberapa persen gitu? Ukuran keberhasilannya dari rencana aksi Bu Oci ini kira-kira berapa persen? Menurut saya kalau saya berhasil rasanya sekitar 95%. 95% kehadiran siswa saya tuh sudah mencapai target, mungkin saya merasa itu sudah signifikan sekali gitu.
Oke, 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 oke. Nah, komitmen apa yang akan Bu Uci lakukan untuk selanjutnya? Jadi untuk besok ya, insya Allah Ya, besok ini akan dilaksanakan langsung ya Bu ya. Dalam siap-siap ya Bu minggu Uci ya. ini, dalam minggu ini ya, saya Ya. akan buat kesepakatan kelas, menyiapkan segitiga restitusi, membuat harapan kelas, dan kemudian saya berkolaborasi dengan orang tua dan juga guru BK. Di sini juga saya mungkin saya akan menambahkan menata kelas. Jadi kelas saya itu mungkin sudah monoton. Jadi mungkin perlu lagi perbaikan kelas dikasih mungkin sentuhan-sentuhan estetika. Mungkin anak saya mungkin lebih semangat mungkin belajarnya gitu. Luar biasa Bu Uci ini. Lebih lebih betah berada di kelas gitu ya. Iya. Kalau kelasnya Jadi lebih indah, luar ya, biasa. biar anak-anak kita ini merasa kelasku ini adalah rumah keduaku. Ini Betul, betul, betul. iya, masalahnya kita kan di sini full day Bu Miza, Ya, dari jam 7 sampai jam 4. Nah, jadi kalau seandainya anak kita nih nggak masuk 1 hari aja kerugiannya itu berapa gitu. iya, betul, betul, betul. Iya. Oke, bagus, bagus, bagus sekali ide-idenya. Oke, Hmm. lalu siapa yang akan membantu Boci untuk mewujudkan ini semua? Mhm. Jadi mungkin yang sangat terpenting sekali ini, yang sangat berperan penting ini adalah Bu Riri selaku guru BK gitu. Oke, bagus guru BK ya. Jadi Mhm. Bu Oci bisa sekalian sharing gitu ya dengan guru BK kita Bu Riri. Nah, saya yakin nih Bu Oci ya, setelah kita diskusi ini, setelah sekian banyak apa rencana-rencana Bu Oci untuk perubahan ke depannya, saya yakin Bu Oci bisa melakukan semuanya ini dengan baik. Ya, semoga sukses ya Bu ya. Nah, sekarang eh, bagaimana perasaan Ibu? Rasanya sekarang ini plong ini lega rasanya Bu, udah terbayang nih, nggak sabar nih nunggu hari besok nih kayaknya ini gini. Nggak sabar nunggu besok untuk eksekusi ya. Iya. Iya, mantap, mantap. Terbayang ini ya jalur-jalurnya ini. Jadi ini saya sangat berterima kasih nih sama Bu Miza nih karena sudah membantu menyelesaikan masalah saya ini, memberikan inspirasi-inspirasi hebat terhadap saya gitu. Saya juga senang Bu Oci juga sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu ya. Oke, sama-sama Bu Oci. Mudah-mudahan Bu Oci sukses untuk kedepannya ya. Ya, oke. Ya, makasih ya Bu Miza ya. Ini kebetulan ini bel udah berbunyi, saya mungkin masuk kelas lagi Bu Miza. Oke, oke, oke. Silakan Ibu sukses ya Bu ya. Oke Bu Miza, nanti 2 minggu lagi saya akan kembali mungkin memperlihatkan hasilnya untuk refleksi kita nantinya. Oke, Nah, bisa tunggu perubahannya dalam 2 minggu ini. Oke, Bu. Ya, thank you semangat Bu terus Miza. ya. Oke, Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.